Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan proposal dari proyek yang akan kami kerjakan sebagai tugas akhir dari mata kuliah analisis sosial media. Di sini kami memiliki proyek analisis jejaring perdagangan global untuk identifikasi hub ekonomi dan community trading blocks menggunakan data WIOD 2014. Nah, di sini kelompok kami beranggotakan saya, Manda Katle Rahyu, lalu ada Nidia Takarisa, dan ada Alexa Fitra Elvandi. Nah, di tengah kerumitan ekonomi dunia saat ini, nilai total untuk ekspor impor itu nggak cukup untuk menjelaskan posisi strategis sebuah negara dalam rantai nilai global. Nah, dari urgensi proyek yang kami miliki ini terletak pada penggunaan sains jaringan untuk mengungkap peran jantung atau jembatan ekonomi yang selama ini tersembunyi di balik barisan data transaksi VOD. Tanpa pemetaan ini, kita tidak akan bisa memahami seberapa besar ketergantungan antar negara maupun bagaimana blok perdagangan dunia terbentuk secara alami yang sangat krusial untuk menjaga stabilitas jalur perdagangan global dari risiko gangguan. Di sini adalah rumusan masalah yang kami miliki pada proyek ini. Yang pertama, bagaimana struktur dan bentuk peta jaringan perdagangan dunia yang terbentuk dari data transaksi global. Yang kedua, siapa saja negara yang paling berpengaruh, baik sebagai pusat gravitasi ekonomi maupun penghubung antar negara. Kemudian selanjutnya, apakah negara-negara berkelompok berdekatan secara kedekatan wilayah atau berdasarkan kesamaan sektor industri yang dimiliki? Dan rumusan masalah yang terakhir adalah apakah pola perdagangan global tahun 2014 cenderung bersifat timbal balik atau bilateral atau didominasi oleh aliran asimetris searah? Selanjutnya adalah tujuan yang kami miliki. Yang pertama adalah untuk membuat model visual dan matematis yang mengubah tumpukan data sektor industri menjadi peta jaringan perdagangan global yang mudah dipahami. Kemudian yang kedua adalah untuk mengidentifikasi negara-negara paling strategis bagi stabilitas ekonomi dunia menggunakan indikator Network Centrality Matrix, PageRank, dan HITS atau Hub and Authority Score. Yang ketiga, untuk memetakan kelompok-kelompok perdagangan dunia untuk melihat dinamika kekuatan ekonomi masa kini. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk menganalisis tingkat simetri perdagangan global menggunakan metrik reciprocity yang bertujuan untuk mengukur proporsi hubungan timbal balik antar negara guna memahami sejauh mana ketergantungan ekonomi bersifat dua arah. Selanjutnya untuk deskripsi dataset yang digunakan ini adalah World Input Output Table tahun 2014 dari WIOD 2016 rilis. Nah, di sini itu datanya merepresentasikan aliran transaksi ekonomi global antar negara dan sektor industri. Dataset ini terdiri dari 44 negara dengan sekitar 56 sektor per negara, sehingga total 2.464 kombinasi country sektor. Dalam penelitian ini, jaringan disederhanakan menjadi level negara sehingga node berjumlah 44, sedangkan edge merepresentasikan trade flow antar negara yang bersifat directed and weighted. Jumlah edge maksimum adalah 1.936 dari 44 kali 44 negara yang ada, namun dapat berkurang setelah pre-processing seperti penghapusan self-loop dan filtering nilai kecil. Atribut utamanya itu meliputi kode negara sebagai node, serta nilai transaksi perdagangan sebagai bobot edge. Oke, selanjutnya adalah metode analisis. Pada bagian metrik, kita menggunakan metrik centrality. Ada Bitwitness centrality. Ini untuk mengukur seberapa sering suatu node berada pada jalur terpendek antar dua node lain. Lalu ada eigenvector centrality. Ini untuk menghitung kepentingan node secara rekursif. Lalu ada PageRank. Ini untuk melihat pengaruh global perdagangan. Jadi negara yang dianggap penting itu jika sering dikunjungi aliran perdagangan dari negara penting yang lain. Lalu ada HITS yang Hub Score dan Authority Score. Ini digunakan untuk membedakan pusat ekspor dan pusat impor. Jadi Hub itu negara yang banyak mengekspor ke negara penting dan Authority adalah negara yang
banyak menerima impor dari hub besar. Lalu untuk metrik struktural jaringan, ada density, ini mengukur seberapa banyak koneksi yang ada dibanding total kemungkinan koneksi, lalu ada diameter, ini adalah jalur terpendek dalam jaringan, dan dihitung pada largest connected component karena diameter seluruh graf itu tidak terdefinisi jika ada node yang terisolasi. Lalu ada average shortest path length, ini adalah rata-rata jarak antar semua pasangan node. Lalu ada reciprocity, ini untuk mengukur proporsi edge berarah yang memiliki pasangan balik. Ini digunakan untuk mencerminkan seberapa bilateral pola perdagangan. Lalu ada average clustering coefficient, ini mengukur kecenderungan negara yang membentuk kelompok perdagangan kecil. Dan yang terakhir ada weak connectivity dan jumlah komponen, ini untuk memeriksa apakah seluruh jaringan masih terhubung setelah thresholding. Selanjutnya, lalu untuk algoritma, pada pre-processing kita menggunakan agregasi matriks, ini untuk menjumlahkan semua aliran antar pasangan industri menjadi satu nilai pasangan negara. Ini digunakan untuk mengkompres dimensi dari kurang lebih 6,3 juta pasangan. Lalu thresholding ini kita tentuin 1.000 juta US dollar untuk membuang edge bernilai kecil yang dianggap noise. Lalu untuk graph, ini kita menggunakan directed weighted graph. Ini adalah representasi utama yang mempertahankan arah, jadi siapa mengekspor ke siapa dan bobot secara bersamaan. Lalu untuk directed graph, ini dibuat sebagai turunan khusus untuk algoritma yang memerlukannya. Lalu untuk spring layout, ini memodelkan jaringan seperti sistem fisika, jadi edge sebagai pegas yang menarik, dan semua node saling tolak-menolak. Ini digunakan untuk membuat klaster perdagangan terlihat secara natural. Lalu ada circular node layout, ini digunakan untuk menempatkan semua node merata di lingkaran, jadi digunakan khusus untuk memperlihatkan pola aliran edge antar komunitas secara jelas tanpa klaster yang bertumpuk. Lalu untuk deteksi komunitas, kita menggunakan algoritma love lane. Ini digunakan untuk mendeteksi komunitas perdagangan otomatis berdasarkan modularity. Lalu untuk difusi, kita menggunakan model SIR stokastik, jadi digunakan untuk analisis systematic risk. Selanjutnya, untuk analisis, metode yang kita gunakan yang pertama ada analisis struktural, ini untuk mendeskripsikan topologi jaringan secara keseluruhan, analisis sentralis yang digunakan untuk mengidentifikasi broker perdagangan, hub ekspor, dan pusat impor. Lalu analisis komunitas, ini untuk mendeteksi blok perdagangan regional atau geopolitik secara data driven tanpa asumsi geografis apapun. Lalu ada analisis difusi, ini untuk mensimulasikan bagaimana krisis ekonomi menyebar melalui jaringan perdagangan global. Selanjutnya untuk rencana kerja dan pembagian tugas anggota ke depannya, yang pertama dari Amanda Catlea Rahio itu ada di tahap 1 akan menyusun latar belakang dan urgensi masalah, serta menyusun rumusan masalah dan juga tujuan. Pada tahap 2 akan membuat deskripsi awal struktur jaringan seperti node, edge, density, dan diameter. Dan pada tahap ketiga, melakukan analisis struktur jaringan secara lengkap, serta melakukan analisis terkait. Yang kemudian pada anggota yang kedua yaitu Nidia Artakarisa, pada tahap 1 akan menyusun metode analisis yang akan digunakan yaitu metrik, algoritma, dan analisis. Pada tahap 2 akan menyusun hasil implementasi, pre-processing data seperti pembersihan, format edge list atau adjacency matrix. Kemudian akan melakukan visualisasi awal dengan Gevi atau Network X. Kemudian pada tahap ketiga akan melakukan analisis tambahan seperti difusi informasi atau network dynamics jika relevan, dan juga akan membuat diskusi hasil dan keterbatasan analisis. Kemudian pada anggota yang terakhir yaitu Alexa Fitrail Fandi, pada tahap 1 akan menyusun deskripsi dataset mulai dari sumber data, jumlah node dan edge awal serta atribut. Kemudian juga menyusun rencana kerja dan pembagian tugas anggota. Tahap kedua akan melakukan perhitungan metrik awal yaitu degree, betweenness, closeness, eigenvector, PageRank, community, dan division. Kemudian akan mencari temuan awal dan catatan perbaikan, dan juga di tahap terakhir akan melakukan visualisasi akhir jaringan dengan layout yang tepat dan interpretasi. Semua anggota kelompok akan melakukan 5 task dalam pembagian tugas ini ke depannya.
Baik, sekian presentasi kami mengenai proyek yang akan kami kerjakan pada tahap 1, yakni penyusunan proposal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.